Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahal Ainuni Am, NPM 1867048 dari Universitas PGRI Semarang atau yang biasa dikenal UPRIS, dari Prodi Informatika semester 4. Perkenalkan, nama saya Kisit Kestamu Suboto, NPM 18670047, Universitas PGRI Semarang dari kelompok 2, semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Erik Marsela, NPM 186700049 dari Prodi Informatika semester 4, Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Dandung Bagus Roman Hidayat dari kelas Informatika 4B NPM 186700052 Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Semarang. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi dari kecerdasan buatan, yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan di dalamnya ada jaringan saraf biologis. Yang pertama, otak manusia berisi sekitar 1011 sel saraf neuron yang bertugas untuk memproses informasi yang masuk. Gak kebayangkan di dalam otak manusia itu ada sekitar 1011 sel saraf neuron. Banyak sekali. Nah, yang kedua, ada tiap sel saraf dihubungkan dengan sel saraf lainnya, sinapsis, atau saling berhubungan. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana, ya seperti komputer, tapi ini namun lebih canggih lagi. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Nah, di jaringan saraf biologis ada contoh gambarnya. Di situ ada soma, gambarnya seperti itu, sinapsis, di tereksis akson yang garis penghubungnya, terus sinapsis, soma, sinapsis. Ya begitu. Ini contoh gambarnya di slide seperti itu. Ya, kemudian jaringan saraf biologis. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada detrit. Detrit bertugas menerima informasi atau seperti jalur input bagi soma. Yang kedua badan sel soma, tempat pengolahan informasi. Akson bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel saraf lain atau jalur output bagi soma. Nah, kemudian di situ ada contoh gambar model neuron JSB. Di situ ada seperti yang tanda tambah dan seperti Z. Itu adalah sel body, terus ada di samping kirinya ada dendrites. Di bawahnya itu namanya adalah summation threshold. Kemudian jalur output keluar atau kayak semacam jalur keluaran itu disebut akson. Seperti itu gambarnya, seperti di slide. Kemudian jaringan saraf tiruan didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakter listrik menyerupai jaringan saraf manusia JSB. JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan informasi yang terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Yang kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf neuron melalui suatu sambungan penghubung. Nah, kemudian jaringan saraf tiruan, setiap sambungannya penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Kemudian sel saraf akan menerapkan fungsi aktivitas terhadap sinyal hasil penjumlahan pembobotan yang masuk kepada untuk menentukan sinyal keluarannya. Nah, kemudian sini ada tabel. Nah, seperti ini. Otak manusia, soma, dendrites, akson, node. Di itu sampingnya ada JST, node, input, masukkan, output.
Nah, kemudian sejarah jaringan saraf tiruan. Pada saat 1943, model JST formal pertama diperkenalkan oleh McCullon dan Pitts. Pada tahun 1949, Hebb mengusulkan jaringan Hebb. Kemudian pada tahun 1958, ada Rosband yang mengembangkan perception untuk klasifikasi pola. Nah, kemudian pada tahun 1960, Windrow dan Hoff mengembangkan Adalin dengan aturan belajaran Least Mean Square atau LMS. Kemudian pada tahun 1974, Washburn memperkenalkan algoritma backpropagation untuk perception banyak lapisan. Pada tahun 1982, Kohonen mengembangkan linear unsupervised untuk pemetaannya. Pada tahun 1982 juga waktu bersamaan, Carl Grossberg dan Carpenter mengembangkan adaptive resonance teori ART, ART2, ART3. Pada tahun 1982, Hopfield mengembangkan jaringan Hopfield untuk optimasi. Pada tahun 1985, algoritma Boltzmann untuk jaringan saraf probabilistik. Pada tahun 1987, dikembangkan BAM, Bidioternary Associative Memory. Pada tahun 1988 dikembangkan radial basis function. Kelebihan jaringan saraf tiruan: mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Kelemahan jaringan saraf tiruan: kurang mampu untuk melakukan operasi numerik desain presisi tinggi. Kurang mampu melakukan operasi algoritma arithmetik, operasi logika, dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Kemampuan jaringan saraf tiruan: klasifikasi, memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Asosiasi, menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Self-organizing, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Aplikasi jaringan saraf tiruan: pengenalan pola, pattern recognition, huruf, tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah mengandung noise, identifikasi pola saham, pendeteksian uang palsu, kanker, penyakit lainnya. Sinyal processing, menekan noise pada saluran telepon. Aplikasi jaringan saraf tiruan: peramalan loyalitas pelanggan, peramalan saham, autopilot, dan simulasi. Kendali otomotif. Model struktur neuron JST. Di sini ada input dari neuron lain, bobot, fungsi aktivasi, dan juga ada keluaran yaitu output, bobot, output ke neuron lain. Jaringan saraf tiruan: pada proses pembelajaran ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Pada dasarnya karakteristik JST ditentukan oleh satu, hubungan antar neuron, disebut juga arsitektur jaringan. Yang kedua, metode penentuan bobot-bobot sambungan, disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Arsitektur jaringan saraf tiruan: pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron layer. Neuron pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelumnya dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dilambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer.
arsitektur jaringan syaraf tiruan. Gambar berikut ini jaringan syaraf dengan 3 lapisan, bukan struktur umum jaringan syaraf karena beberapa jaringan syaraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. Ada nilai input, neuron-neuron pada lapisan tersebut, neuron-neuron pada lapisan tersembunyi, neuron-neuron pada lapisan output, dan ada juga keluaran yaitu nilai output. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Pada umumnya, neuron-neuron yang terletak pada lapisan sama akan memiliki keadaan yang sama, sehingga setiap lapisan sama neuron-neuron memiliki fungsi aktivasi yang sama. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misal lapisan output. Maka setiap neuron-neuron pada lapisan tersebut, lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan lapisan neuron pada lapisan lainnya atau lapisan output. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya itu tentang jaringan saraf tiruan. Arsitektur jaringan saraf tiruan memiliki 3 jaringan. Yang pertama jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Yang kedua jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Yang ketiga adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Single layer net memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya dengan output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Dan ini yaitu tabel dari jaringan syaraf tiruan arsitektur yang pertama. Yang kedua yaitu multi layer net. Memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Umumnya ada lapisan bobot-bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan yang dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Pada banyak kasus, pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Dan ini adalah lapisannya. Yang ketiga yaitu competitive layer net. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh arsitektur dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot min n. Selanjutnya, pembelajaran JST. Ke dalam JST, diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau input-input unit. Bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal, dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot-bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Yaitu yang pertama pembelajaran terawasi, kedua pembelajaran tak terawasi atau pembelajaran tanpa guru, yang ketiga gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Pembelajaran terawasi. Pada pembelajaran ini dikumpulkan input-input yang digunakan. Output-outputnya telah diketahui. Perbedaan antara output-output aktual dengan output-output yang diinginkan digunakan untuk mengoreksi bobot JST, agar JST dapat menghasilkan jawaban sedekat atau semirip mungkin dengan jawaban yang benar yang telah diketahui oleh JST. Contoh Hebbian, perceptron, adalin, backpropagation, dan LFQ atau Learning Vector Quantization. Pembelajaran tak terawasi atau pembelajaran tanpa guru.
Pada pembelajaran ini, JST mengorganisasi dirinya sendiri untuk membentuk vektor-vektor input yang serupa, tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan. Struktur menggunakan dasar data atau korelasi antara pola-pola data yang dieksplorasi. Contoh, Kohonen dan ART. Gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau hybrid merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. Sebagai dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan suatu keluaran neuron dan merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang mungkin berbentuk linier atau non-linier. Beberapa fungsi aktivasi jaringan saraf tiruan diantaranya ada heart limit, purlin, dan sigmoid. Nah, sekarang itu contoh fungsi heart limit. Seperti gambar tersebut dijelaskan bahwa Y sama dengan 0 jika X kurang dari atau sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 jika X lebih dari 0. Selanjutnya ada threshold. Nah, seperti gambar tersebut dijelaskan bahwa Y sama dengan 0 jika X kurang dari 0 dan Y sama dengan 1 jika X lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya adalah bipolar. Nah, seperti contohnya seperti gambar tersebut dijelaskan bahwa Y sama dengan 1 jika X lebih dari 0. Selanjutnya fungsi bipolar dengan threshold. Contohnya seperti gambar berikut. Dijelaskan bahwa Y sama dengan 1 jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y sama dengan min 1 jika X kurang dari 0. Selanjutnya fungsi linear atau identitas. Contohnya seperti gambar tersebut. Maksudnya Y sama dengan X. Selanjutnya fungsi sigmoid biner. Nah, di fungsi ini itu fungsi aktivasinya biner, besar bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Seperti gambar tersebut dijelaskan bahwa Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min AX. Selanjutnya adalah jaringan saraf tiruan makulos pitch. Neuron sederhana yang pertama diperkenalkan pada tahun 1943. Disebut juga sebagai threshold logic neuron atau TLN. Semua pembobotan positif sama atau W1 sama dengan W2. Terus semua pembobotan negatif sama atau W3 sama dengan W4. Terus fungsi aktivasinya biner sehingga sering disebut juga simple binary threshold neuron. Nah, itu ada gambarnya. Maksudnya adalah A sama dengan Fn sama dengan 1 jika N lebih atau sama dengan threshold dan Fn sama dengan 0 jika N kurang dari threshold. Nah, ini adalah contoh dari makulos pitch. Buat model neuron makulos pitch untuk menyatakan fungsi logika N. Nah, di situ ada tertera tabel kebenaran N. Dan gambar contohnya ada di bawah dengan neuron yang sesuai. Nah, di sini dijelaskan bahwa W1 sama dengan W2 adalah 1.
Nah, itu contoh perhitungannya ada di bawah. Jika P1 dan P2 0, AFN-nya adalah 0. Kenapa? Karena N rumusnya P1W1 ditambah P2W2. Jadi 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0. Nah, itu ada penjelasannya. N sama dengan W1P1 ditambah W2P2 plus B sama dengan P1 tambah P2 min 2. A sama dengan Fn sama dengan 1 jika N lebih dari 0 dan A sama dengan Fn sama dengan 0 jika N kurang dari 0. Thresholdnya 0. Itu ada contoh-contohnya di gambar berikut dan penjelasannya. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.